Periode tahun 1907 hingga tahun 1913 adalah puncak karir dan pemikiran Akiba Rubinstein. Beberapa mahakaryanya menunjukkan kedalaman pemikirannya yang melampaui ruang dan waktu. Dia hidup di masa ketika komputer belum ada. Anda jangan membayangkan Stockfish AlphaZero atau Deep Blue ada di masa itu. Tetapi beberapa langkah yang dijalankan ketika dianalisa dengan komputer menunjukkan tingkat akurasi yang mirip dengan komputer. Setelah Perang Dunia membatalkan impiannya bertarung dengan Immanuel Lasker dalam perebutan juara dunia, Rubinstein mengalami gangguan mental, membuat performanya menurun. Dia nampak kecewa sebab telah mempersiapkan diri menghadapi Immanuel Lasker. Perang Dunia Pertama yang kejam dan sentimen anti-Yahudi di Jerman dan Polandia membuat ia mengurung diri dan berusaha untuk keluar dari Polandia. Peranan Rubinstein terhadap dunia catur, khusus dalam permainan akhir, sangat besar. Dalam buku ensiklopedia Chess Engine, permainannya sering dijadikan referensi untuk dibahas. Berikut kita akan membahas endgame dari Rubinstein. Permainan ini bisa menjadi referensi bagi Anda untuk menambah wawasan dalam ending. Lawannya kali ini adalah Amos Burn. Rubinstein sebagai hitam, dan Amos baru saja melangkah kuda kali pion, menyerang gajah. Bagaimana Rubinstein mengevaluasi posisi? Sangat simpel. Ia hanya melihat bagaimana benteng berada di baris kedua, dan ia mendapat kesempatan setelah gajah kali kuda. Gajah kali gajah, kuda E2, serangan terhadap raja dan benteng. Putih tentu saja tidak ingin kehilangan benteng. Gajah kali kuda, benteng kali gajah. Dengan adanya benteng di baris kedua, hitam mendapat 3 keuntungan. Pertama, mendapat tempo mengancam gajah. Yang kedua, membatasi pergerakan raja di baris kedua. Yang ketiga, menyerang pion yang ada di baris kedua. Putih mengadu gajah pasif dengan gajah aktif. Pertukaran gajah. Hitam menyusung benteng, memberi ancaman mat di E1, raja F1. Setelah hitam menguasai jalur E, Rubinstein melihat jalur B sebagai jalur strategis. Jalur ini bisa dimanfaatkan benteng putih untuk menekan pion B7. Rubinstein tidak ingin ada celah yang bisa dimanfaatkan putih yang membuat permainan jadi rumit. Sebab itu dia melangkah benteng B2. Di sini hitam memiliki rencana menempatkan benteng E2 menyusung benteng di baris kedua, menambah tekanan terhadap pion F2. Putih mencegah rencana ini dengan benteng E1. Putih merespon dengan raja F8, menunjukkan bagaimana mahirnya Rubinstein dalam endgame. Dia ingin rajanya lebih aktif setelah pertukaran benteng. Pion A5, mencoba untuk menekan formasi pion di sayap menteri. Pertukaran benteng. Rubinstein adalah pemain yang sangat memperhatikan hal yang kecil. Suatu tipikal pemain posisional yang ahli dalam ending. Dia melihat keberadaan pion di A5 adalah pion lemah. Sebab itu dia dorong pion A6. Jika pion A5 jatuh, hitam memiliki pion bebas di jalur A yang sangat merepotkan putih. Permainan berlanjut dengan C4, membuka ruang bagi benteng di baris ketiga, raja E7, benteng skak, raja D7, benteng F3, menekan pion F7, raja E7, benteng skak. Rubinstein mengembalikan raja ke F8. Benteng menawarkan pertukaran. Kalau benteng diadu, hitam memiliki kelemahan 2 pion yaitu di B7 dan A6 yang dikunci pergerakannya oleh pion A5. Sebab itu hitam menolak pertukaran. Benteng B1, raja D2, benteng A1, menekan pion lemah, benteng E5, jaga pion, pion F6, usir benteng. Benteng harus tetap berada di baris kelima untuk jaga pion A5. Benteng C5, raja E7,
pion H4, benteng A3 membatasi raja, benteng H5, pion H6, G3, raja E6, benteng C5. Bagaimana jadinya jika di posisi ini putih melangkah raja E2? Hitam bisa menutup aktivitas benteng di baris kelima dengan dorong pion F5. Akses benteng untuk menjaga pion A5 menjadi tertutup. Oke, kita lanjut. Hitam pion G6, mencegah benteng menempati petak H5, raja E2, pion H5. Sekarang benteng putih tidak bisa kemana-mana. Raja D2, raja D6. Rubinstein memiliki cara untuk menghilangkan pion A5. Dia ingin mendorong pion D6 untuk menghilangkan pion A5. Raja E2, raja C7. Jika pion D5, raja D6. Pertukaran pion, pion kali pion, benteng terjebak. Putih melangkah pion F3, pion B6, pion memukul, raja kali pion. Hitam kini memiliki pion bebas yang menjadi kunci kemenangan. Pion G4, pertukaran pion, lalu benteng G3, pion G5, pion kali pion. Di sini ada dua pilihan bagi putih. Apakah memukul pion dengan benteng atau dengan pion? Jika putih memukul dengan pion, ini memberi beban bagi benteng putih karena pion putih mesti selalu dijaga. Hal ini mengurangi aktivitas benteng. Dan pion hitam di A6 adalah pion bebas yang jaraknya sangat dekat dengan rajanya. Ini memudahkan raja hitam mengawal pion bebasnya setelah pion didorong ke A5. Dilema bagi putih. Sekarang jika benteng memukul pion, sangat jelas jawabannya. Kita harus menukar benteng. Sebab pion G juga terancam. Dan terjadilah pertukaran yang membuat permainan memasuki ending pion. Sekarang saya mengajak Anda berpikir bagaimana Rubinstein memainkan ending pion. Silakan pause video ini agar Anda juga terlibat dalam permainan. Oke, Anda sudah menemukan? Ini adalah ending pion dengan tema pion bebas terjauh. Pion hitam di jalur A adalah pion bebas terjauh. Tetapi bagaimana Rubinstein memainkannya? Hal yang pertama dipikirkan adalah bagaimana mengamankan kedua pion putih dan mengontrol pergerakan raja putih. Kita tidak boleh sembarangan melangkah, misalnya pion A5. Ini akan membuat situasi menjadi rumit. Rubinstein tidak ingin membuat masalah menjadi rumit. Dia ingin menang dengan sederhana. Sesuatu yang nampak di depan mata dan terukur jelas. Dan inilah langkah Rubinstein, raja A5. Jika pion C5, raja B4, raja D3, pion A5, raja E4, pion A4, raja E5, pion A3, pion D5, pion A2, pion kali pion, pion promosi jadi menteri. Sangat jelas hitam menang. Kita kembali. Di posisi ini putih raja D3, raja B4, pion D5, pertukaran pion, raja C5, raja E4, raja D6, raja D4, pion A5, raja C4, pion melaju, raja B4, raja kali pion, raja juga pukul pion, dan kita saksikan kelanjutannya.